Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di separuh kedua dari bulan Syawal. Lebih kurang sudah 17 hari kita berada di dalam bulan Syawal. Maka di pertengahan bulan Syawal ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, karena bulan ini masih dalam bulan Syawal, masih segar dalam ingatan kita dan masih semerbak harum wangi Ramadan. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Kenapa kita harus evaluasi? Karena orang yang cerdas adalah orang yang sering menghitung-hitung kebaikan dan keburukan dirinya, agar dia bisa memperbaiki sesegera mungkin akan kesalahan-kesalahannya. Apa yang harus kita evaluasi pada saat ini? Ya tentu ibadah puasa yang barusan kita lakukan selama momentum Ramadan. Tentu yang harus kita evaluasi, apakah Ramadan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jangan-jangan apa yang disindir oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Jangan-jangan ibadah puasa yang kita lakukan sebulan kemarin itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu apa tanda-tanda puasa Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang para ulama kita berbagai macam pendapatnya. Akan tetapi pendapat yang jelas dan gamblang adalah pendapat Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ini seorang ulama besar. Dia adalah murid Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitabnya dia menyebutkan Lataif. Dia katakan an muawadat siyam ba'da siyami Ramadan, bahwa kebiasaan menjalankan ibadah puasa setelah puasa Ramadan alamatun, itu menjadi alamat atau tanda-tanda ala qabuli Ramadan, tanda-tanda diterimanya amaliyah-amaliyah Ramadan yang berlalu. Dari pendapat Ibnu Rajab ini jelas bahwa tanda orang yang diterima amal ibadah puasa Ramadan kemarin, dia akan melakukan ibadah puasa selanjutnya. Apakah puasa sunnah, apakah puasa wajib, mengqadha puasa yang lalu, puasa Senin Kemis, dan puasa Syawal. Nah, terkait dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shamahu, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemarin, summa itba'ahu sittam min Syawalin, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyamid dahri, maka dia bagaikan puasa setahun lamanya. Bayangkan bapak-bapak, puasa setahun. Kita puasa sebulan saja kita teler, apalagi puasa setahun. Luar biasa. Maka oleh karena itu solusi buat kita, kalau ingin puasa setahun, puasa sebulan ditambah lagi dengan puasa 6 hari. Ulama menghitung puasa setahun itu sama dengan
Kalau 30 hari, satu hari dibalas dengan 10 kali lipat. Satu hari kali 30 hari berarti 300 hari. 300 hari kurang masih. Tambah lagi puasa 6. Satu hari dibalas dengan 10 kali lipat. 10 kali 60, 10 kali 6, 60. Berarti 30 hari ditambah 6 menjadi 360 hari. Itulah setahun. Maka orang yang berpuasa selama 1 bulan Ramadan ditambah dengan puasa 6 bulan Syawal, itulah bagaikan orang puasa setahun lamanya. Maka itu orang yang puasa Ramadannya diterima oleh Allah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan menyelesaikan puasa 6 di dalam bulan Syawal. Saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ini bulan Syawal. Maka kesempatan bagi kita untuk mengikuti tanda-tanda itu, yaitu melakukan ibadah puasa serta amal-amal ibadah lainnya yang kita lakukan selama 1 bulan dalam bulan Ramadan. Ya baca Qur'annya, ya sedekahnya, ya zakatnya, semuanya akan kita lanjutkan pada 11 bulan ke depan. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan dalam momentum Ramadan ini adalah silaturahim atau halal bihalal. Memberi dan meminta maaf. Memang sudah menjadi adat budaya kita bahwa setelah berhari raya maka kita diminta untuk memberi dan meminta maaf. Kenapa harus mesti lebaran baru nak minta maaf? Saudara-saudara, biasanya orang itu ketika hari raya adalah hatinya sedang bersih. Dia sedang bergembira, sedang senang. Ketika orang sedang senang, sedang bergembira, hatinya sedang bersih, ketika itu orang dengan lapang dada membuka dirinya, membuka hatinya untuk meminta dan memberi maaf. Jika di bulan lain kita lakukan, mungkin orang bisa menolak. Tapi ketika di hari baik hari raya Idul Fitri, dia tidak akan mungkin menolak orang datang ke rumahnya bersilaturahim. Maka momentum ini digunakan kesempatan ini dengan sebaiknya. Maka para ulama-ulama kita menetapkan bahwa setelah berhari raya diadakan acara halal bihalal untuk meminta dan memberi maaf. Dengan demikian dosa kepada Allah sudah Allah ampuni melalui amalia Ramadan. Tetapi dosa kepada sesama kita belum Allah maafkan sepanjang kita tidak meminta dan memberi maaf, tidak halal menghalalkan yang temakan, yang teminum. Maka itu pentingnya halal bihalal bagi kita, baik di instansi pemerintah, perusahaan, pengurus-pengurus masjid mengadakan acara halal bihalal. Sebab man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, wa qamahu, dan melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka keluar dari Ramadan dosanya sudah berguguran bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dia sudah suci dan bersih. Maka itu yang ketiga, ada kaitannya dengan yang kedua. Di samping halal bihalal, bulan ini harus kita lakukan peningkatan. Sesuai dengan arti daripada Syawal itu bulan peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan? Yang tadinya dosa kepada Allah sudah kita bersih, sudah kita lebur dengan amalia Ramadan,
Selanjutnya dosa sesama kita yang harus kita lebur dengan saling maaf memaafkan. Karena kita sudah kembali kepada fitrah kesucian kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Maka jangan lagi dinodai dengan perbuatan kemaksiatan. Allah katakan dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti perempuan yang memintal benangnya. Sudah dipintal bagus-bagus lalu diorak kembali, dikusutkan kembali. Maka itu janganlah kita seperti itu yang sudah mensucikan diri kita dalam momentum Ramadan, lalu kita kotori dengan perbuatan kemaksiatan setelah berhari raya. Maka itu kewajiban kita untuk meningkatkan amaliyah-amaliyah yang sudah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Sebentar lagi kita pun akan masuk hari raya Idul Adha. Sekarang bulan Syawal, sebentar lagi Zulqaidah dan Zulhijjah. Kembali panitia menggalang orang-orang yang mau berkorban. Ini juga kesempatan bagi kita untuk kembali menggairahkan semangat berkorban, untuk peduli kepada du'afa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kesimpulan khutbah kita pada kesempatan ini, marilah mumpung masih bulan Syawal, kita selesaikan ibadah sunnah Syawal kita, dan kita saling bersilaturahim. Masih ada waktu bagi kita, dan mari kita tingkatkan amaliyah Ramadan pada 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.